Oke, nah sekarang kembali ke topik malam ini. Kita bicara soal Mm, overthinking. Oh mm. ya ini teman-teman, saya ingin menyapa teman-teman dulu. Eh, Dipersilahkan kalau saling membalas komen karena niat kami berdua IG Live ini menjadi support system lah ya buat teman-teman gitu. Betul. Jadi saling support, saling memberikan Iya, dukungan, saling menjawab ya. Karena kemungkinan iya, besar banyak pertanyaan yang ke-skip gitu karena iya, tertumbuk dengan komen yang lain gitu. Jadi monggo betul. silahkan, malah kami ajak untuk saling menjawab, saling support. Iya, Oke, kembali ke iya, iya. overthinking, Bud. Mm, Menurutmu apa itu overthinking atau kondisi apa yang disebut dengan overthinking itu? Iya, sebenarnya gini, aku jawabnya mungkin tidak by definition ya. Kalau by definition kan biasanya tiap tokoh punya konteksnya masing-masing gitu. Nah, anggaplah definisiku sendiri. Sebenarnya kan literally kalau kata per kata overthinking itu kan over ya berlebihan, thinking berpikir ya. Berpikir berlebihan. Nah, kalau ditanya apa sih sebenarnya yang mendasari overthinking itu gitu. Menurutku salah satu faktor penyebabnya adalah keinginan manusia untuk selalu mengendalikan banyak hal gitu. Nah, eh, yang paling umum gitu ya kalau di mazhab hidup berkesadaran biasanya kan orang selalu berusaha untuk mengejar atau mencari yang senang-senang aja, yang menyenangkan-menyenangkan aja, dan berusaha menjauhi atau nggak mau dengan hal yang nggak enak, yang nggak enak atau yang bikin mereka menderita gitu. Nah, sebenarnya itu sejauh ini completely normal ya, manusia pada umumnya pasti pengennya itu gitu kan. Nah, cuman menjadi masalah ketika mereka terlalu mengendalikan itu. Saya maunya hanya bahagia atau senang-senang aja, dan saya nggak mau kalau menderita atau nggak nyaman. Nah, padahal namanya hidup itu kan selalu penuh dengan uncertainty gitu ya, ketidakpastian. Kita kadang semakin ngejar yang senang-senang, semakin ngotot, malah nggak bahagia gitu. Di sisi lain, yang namanya musibah, yang namanya penderitaan itu bisa datang tiba-tiba, nggak harus yang gede-gede gitu. Sesederhana misalnya, saya ingin berangkat ke kantor atau ke kampus atau pekerjaan, lihat di GPS kayaknya jaraknya deket dan hanya 15 menit. Tiba-tiba di jalan misalnya macet atau kebanan itu apa ya? Ban bocor gitu. Dan lain sebagainya. Jadi sebel, jadi marah gitu. Terus mulai overthinking misalnya gitu. Itu satu. Atau kalau yang paling clear juga di pendekatan mindfulness, karena pikiran kita yang terus-menerus memikirkan hal di masa depan atau galau dengan hal yang ada di masa lalu. Gitu. Jadi cemas terus, khawatir terus dengan hal yang ada di masa depan. Misalnya mau ujian apa, let's say ujian skripsi atau ujian tesis gitu, atau ujian apapun lah ya, ujian SIM juga gitu. Jangan-jangan nanti pengujinya susah, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu, jangan-jangan nanti ada kendala apa. Nah, kita memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Seringkali akhirnya energi kita itu habis hanya untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi tidak doing apapun di saat ini gitu. Energinya habis untuk itu. Apakah terus berarti nggak boleh untuk khawatir akan sesuatu di masa depan? Kalau menurut saya sih boleh. Hanya disadari jangan sampai larut berlebihan. Terus kemudian perlu untuk segera di masa depan ada kemungkinan ini, ada jangan-jangan ini. Apa yang bisa saya lakukan di sini dan saat ini untuk mempersiapkan hal itu semampu saya gitu. Karena kenapa? Karena di dikotomi kendali itu kan yang bisa kita kendalikan. Nah itu. Atau misalnya galau di masa lalu gitu, merasa bersalah pernah melakukan sesuatu di masa lalu misalnya gitu ya Mas. Berusaha untuk wah seandainya di masa lalu saya tidak melakukan itu, seandainya. Padahal sampai sekarang belum ada penemu yang menemukan mesin waktu kan. Kita nggak bisa balik masa lalu dan mengubah itu. Nah, akhirnya ya itu, kita hanya berkutat di pusaran itu aja gitu. Nah, saya sering bilang analoginya mirip kayak lumpur hisap gitu. Nah, nanti mungkin saya jelasin lebih jauh ya. Analogi lumpur hisap itu gimana? Dariku gitu. Nah, kalau menurut Mas Aji sendiri gimana, Mas? Idem aku. Waduh, kok itu aja. untuk
untuk ngobrol santai gila ini pokoknya aku bocahmu Bud. Maksudnya aku pokoknya Walah, walah, ikut walah. putra lo ya. Nah, dari penjelasan tadi Bud, dari penjelasanmu tadi Hmm, sebenarnya pertanyaan berikutnya sudah ada, sudah hmm, terjawab dari hmm. apa yang kamu sampaikan tadi. Tapi mungkin teman-teman di sini biar lebih jelas ya. Iya, Yaitu gini, pertanyaan kedua adalah sebenarnya penyebab overthinking itu apa sih Bud? Gitu. Karena mungkin teman-teman di sini oke. ada yang penasaran gitu. Kok Hmm, selama ini aku overthinking, kenapa ya gitu? Penyebabnya apa ya hmm, gitu? Bahkan mungkin di sini ada yang uh, malam gitu memasuki waktu Indonesia bagian overthinking gitu. Yang iya, iya, iya. nggak direncanakan tapi cukup sering gitu rutin ketika jam-jam tertentu kalau malam gitu terus jadi Hmm, overthinking gitu berbagai macam hal hmm, gitu overthinkingnya gitu jadi ya, sebenarnya apa penyebab overthinking itu Bud kalau menurutmu? ya. Kalau philosophically itu tadi ya, keinginan manusia untuk selalu mengendalikan. Nah, kalau mau dibahas secara ilmiah, sebenarnya ada ragam faktor. Bisa dibilang ada juga faktor genetis atau keturunannya gitu. Artinya, memang saya pernah baca beberapa penelitian ada gen-gen tertentu yang membuat orang jadi lebih mudah cemas sih sebenarnya gitu atau khawatir akan masa depan. Nah, cuman sebenarnya nggak hanya dari satu variabel itu gitu. Macam-macam bisa juga dari misalnya pola asuh gitu karena sejak kecil diasuh dengan mengancam gitu atau diasuh dengan nanti kamu kalau nggak gini gini loh nanti kalau kamu kalau nggak gini gini loh anak kecil terbiasa untuk dididik belum tentu terjadi tapi ditakut-takutin gitu nggak real tapi dimuncul-munculin nah itu bisa terjadi seperti itu. Nah, beberapa mungkin ada yang tanpa disadari melatih dirinya untuk overthinking gitu. Nah, saya sering ketemu dengan banyak orang gitu. Kayaknya dia kalau nggak overthinking itu kurang gitu. Tanpa dia sadari Hmm. gitu ya, tanpa dia sadari. Kayak entah kenapa udah bilang ya pokoknya saya kalau jam segini nih kudu nih overthinking gitu. Nah, akhirnya tanpa disadari gini, kita sebenarnya apa yang kita latih gitu. Nah, beberapa orang melatih dirinya mungkin tanpa disadari ya, tanpa intensi untuk situ, untuk selalu memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Nah, seolah-olah kalau dia memikirkan hal yang sederhana, hal yang ada di sini dan saat ini itu salah, gitu. Itu nggak benar, itu kurang gitu. Saya harusnya memikirkan yang sangat jauh ke depan, bahkan saya muncul-munculkan gitu. Sebenarnya selama bisa menghadapi atau selama bisa bikin rencana yang clear kita lakukan di konteks saat ini sih nggak apa-apa gitu. Seringkali kan orang larut dan tenggelam dengan rencana-rencana itu gitu kan. Larut dan tenggelam dengan ketakutan-ketakutan itu. Gitu sih Mas. Kondisi COVID kemarin itu sebenarnya cukup banyak. Akhirnya orang melatih diri untuk overthinking gitu ya. Kalau kenal dengan istilah VUCA gitu ya, volatility, uncertainty, terus kemudian C-nya complexity, apalagi A-nya ambiguity gitu kan. Nah itu kan kondisi yang kita jelas nggak tahu, jelas nggak pasti. Harus selalu ada, kalau bahasaku kita selalu ada di survival mode gitu. Kita selalu ada di kondisi fight or flight karena akan selalu ada yang mengancam di masa depan. Nah, masalahnya sebenarnya manusia gini, manusia primitif mostly memang selalu ada di masa itu gitu ya. Karena memang kehidupan di masa lalu, di masa primitif kan berbahaya mengancam ya. Ada binatang buas, tidur masih di gua gitu ya. Terus kemudian banyak bencana alam. Nah, mostly manusia modern itu kan ancaman-ancamannya sebenarnya tidak sampai mengancam nyawa gitu. Tapi kita terus-menerus ada di survival mode. Naik kendaraan, lihat lampu merah, padahal keburu-buru, survival mode, panik, marah-marah, emosi, gitu. Terus kemudian baca scrolling media sosial, lihat orang yang nulis kata-kata yang tidak sesuai kita atau konten yang tidak sesuai kita, gitu ya. Survival mode, langsung pengen ngajak fight, gitu ya, fight or flight, gitu ya. Yang terbaru freeze, gitu. Nah, selalu ada di situ. Padahal kan sebenarnya tidak mengancam nyawa. Tanpa disadari kita terlatih untuk terus-menerus cemas, terus-menerus Hmm. banyak pikiran gitu, terus-menerus mengkhawatirkan banyak hal. Nah, itu yang membuat kita
kebawa. Jadi hal-hal sederhana yang nggak perlu dipikirkan berlebihan, jadi dipikirkan berlebihan. Nah, makanya sebenarnya penting bagi kita untuk berlatih rileks juga, berlatih rehat juga. Otak itu perlu sadar bahwa iya ya, saya itu sebenarnya safe, aman, nyaman gitu. Perlu sadar penuh di sini dan saat ini dulu aja, ketimbang memunculkan ancaman yang sebenarnya belum tentu terjadi. Oke. Nah, Gitu. sebelum kita masuk ke gimana cara mengatasi overthinking, mungkin saya kepingin saya ajak gitu ya. Saya ajak untuk melihat sebenarnya dampak dari overthinking itu apa gitu ya. Karena mungkin sebelum kita langsung, karena biasanya kan kita ini ya Bu, ya kayak kepingin segera keluar dari overthinking itu gitu. Jadi Shortcut tanpa kan? tanpa sadar kita melarikan diri dari overthinking itu. Dan Ya, upaya kita untuk terlalu uh, tergesa-gesa keluar dari overthinking iya, itu malah menandakan kita tidak menerima kenyataan saat adanya. Ya. betul. Jadi cukup banyak dari kita, barangkali termasuk saya, udah tergesa-gesa ke how to-nya. Ya. Iya, tips-tips. Iya, tips-tips how to-nya gitu. Dan itu sangat menyenangkan sekali buat kita gitu secara psikologis. Udah gimana sih how to-nya gitu. Tapi padahal ada yang perlu kita pahami juga, yaitu akar yang lebih mendalam, yaitu why-nya, ya, dan terkait dengan dampak ya, apa yang kita alami ketika kita berada di kondisi itu, yaitu dalam hal ini adalah overthinking. Aku ambil contoh, belum lama ini aku sempat overthinking, ya, dan masuk ke kondisi mindless, ya, karena overthinking itu kan membuat kita terus nggak mindful gitu, nggak sadar penuh hadir utuh di momen saat ini, dan tiba-tiba ngeblank aja gitu, mindless. Iya. Doing mode maksudnya. Iya, doing mode, ngeblank, saking overthinkingnya itu tadi. Dan apa yang aku lakukan adalah, aku tuh waktu makan kan, waktu makan udah setengah makanan habis, itu tangan kanan pegang sendok, tangan kiri pegang sendok. Waduh. Mantap. Saking itu terjebak dalam overthinking, mindless, doing mode, atau kalau aku menyebut kayak zombie mode ya. Jadi kayak zombie gitu, nggak sadar, nggak ngeh. Atau mungkin teman-teman di sini bisa share di komen ya. Ketika kamu nggak fokus, ketika kamu overthinking, lalu kamu nggak fokus, lalu kamu nggak mindful, ya, nggak fokus, nggak mindful, lalu kamu mindless, ya. Pengalaman apa yang pernah kamu lakukan gitu? Nah, balik ke pertanyaan tadi, Put. Dampaknya apa sih, Put, kalau kita terjebak terus-menerus dalam overthinking? Ya, oke. Menjawab dampak, nah itu aku sekaligus menjelaskan ada kaitannya dengan analogi lumpur hisap tadi. Menarik banget tuh, Mas Aji menggunakan kata terjebak, gitu ya. Nah itu sebenarnya kata sederhana tapi yang bisa mendeskripsikan apa yang terjadi di kita ketika kita sedang mengalami overthinking. Analoginya gini, kalau teman-teman pernah lihat atau misalnya masuk ke dalam lumpur hisap gitu. Nah, di lumpur hisap itu ketika kita bergerak ngotot untuk keluar, biasanya kan makin kesedot ke dalam tuh, Mas. Gitu. Nah, cuman kalau kita diem aja, pasrah, nggak berdaya, ya lama-lama kehabisan energi juga gitu loh. Karena nggak keluar-keluar kan. Apalagi misalnya lumpur hisapnya di bawah sinar matahari, ya lama-lama kehabisan energi gitu ya, kehausan, terus mati juga. Nah, so itu sebenarnya yang terjadi di kita ketika kita sedang overthinking. Kadang itu kan overthinking erat kaitannya dengan ruminasi gitu ya. Kalau ada fase di depresi ruminasi, mostly orang-orang yang overthinking itu biasanya gini, oke, jangan-jangan nanti begini. Lalu, apa yang harus saya lakukan supaya tidak begitu? Oh, saya akan melakukan ini. Tapi kalau saya melakukan ini, nanti begini, jangan-jangan jadi begitu.
Lalu apa yang harus saya lakukan? Oh, saya harus melakukan itu. Nggak bisa, nggak bisa. Nanti kan kalau begini jadi begitu. Buat sendiri gitu. Mereka ngotot untuk keluar, ngotot untuk mencari solusi. Nggak mereka ya, aku pun juga pernah mengalami posisi itu gitu kan. Tapi bukannya ketemu solusinya, energinya malah habis dengan keruwetan-keruwetan pikiran itu. Malah makin kesedot ke dalam. Energinya juga ini. Nah, cuman kalau misalnya berpura-pura nggak overthinking, bahasanya mungkin menolak ya. Enggak, saya nggak overthinking gitu. Padahal mungkin pikirannya juga kemana-mana gitu. Nah, itu akan jadi bahaya. Nah, so kalau bertanya dampaknya apa? Dampaknya pertama tentu untuk jangka pendeknya yaitu energi kita bisa habis, gitu ya, kerjaan kita bisa terganggu, waktu kita juga akhirnya banyak terbuang sia-sia tanpa melakukan apapun yang efektif. Gitu. Nah, kalau di ranah pembahasan psikologi yang klinis, gitu. Nah, terus-menerus overthinking itu tentu bisa lead ke macam-macam gangguan gitu ya, gangguan kecemasan. Kalau udah masuk ke gangguan kecemasan itu biasanya komorbitan atau sahabatan dengan gangguan depresi gitu. Atau misalnya sebaliknya, orang-orang yang punya kecenderungan gitu atau pernah didiagnosis menderita gangguan tertentu. Nah, ini tanpa maksud self diagnose ya, balik lagi ya. Ini hanya sekedar self check aja. Biasanya orang-orang yang didiagnosis dengan kondisi tertentu jadi jauh lebih mudah overthinking juga gitu. Kalau bahasa di psikologinya kan apa, irrational belief gitu ya. Keyakinan-keyakinan yang tidak rasional. Nah, arahnya bisa jadi ke situ. Kalau lebih parah lagi gitu, hormon apa ya, kortisol, hormon stres, hormon overthinking itu kalau terus-menerus keluar, itu pada jangka panjang, pada kondisi yang kronis, itu bisa berdampak ke fisik kita gitu. Nah, ada penelitian yang menarik menjelaskan stres itu di kondisi yang sebentar itu malah meningkatkan produktivitas dan imunitas kita. Tapi kalau kelamaan malah produktivitas dan imunitas menurun gitu. Jadi ada batasannya sebenarnya. Jadi balik lagi ya, stres itu nggak salah. Yang salah respon, bukan yang salah, yang perlu disadari adalah respon kita. Nah, balik ke fisik, kalau terus-menerus hormon kortisolnya berlebihan, mulai ngaruh ke hormon-hormon lain, ya udah tuh efeknya. Tadi udah banyak yang komen ya. Selamat datanglah sobat-sobat GERD gitu ya, sobat-sobat asam lambung gitu. Terus menerus bisa jadi tekanan darah tinggi gitu, kolesterol dan segala macam. Nah, cuma kan teknis soal penyakit fisik itu mungkin dokter kan yang lebih paham, tapi biasanya arahnya ke situ. Bahkan penelitian terbaru menjelaskan kalau stres dan overthinking itu erat kaitannya dengan munculnya kanker gitu. Nah, makanya pernah didetek orang-orang yang menderita kanker, walaupun nggak semua ya, baik lagi quote and quote, kecenderungannya juga karena dipicu ada hal-hal yang dipendam, ada hal-hal yang ditekan dan segala macam. Nah, jadi efeknya sebenarnya pada jangka panjang bisa berdampak ke banyak hal dalam kehidupan. Nah, ada juga misalnya yang punya kondisi autoimun. Nah, stres itu bisa jadi trigger untuk autoimunnya bisa relapse kembali. Kurang lebih gitu sih, Mas. Oke, ini teman-teman udah pada komen contoh-contoh hobi mood yang pernah mereka alami ya, atau pernah Iya, mereka iya. lakukan tanpa sadar gitu di kondisi mindless. Ada ini dari Adi Firman, hobi mood nyari-nyari handphone pas lagi angkat telepon gitu. Eh, aku jadi inget, aku juga pernah nyari-nyari kacamataku, pada kacamata aku pakai. Kacamatanya di sini. Enggak, Oh, dipakai. bahkan aku pakai gitu. Kalau di Hmm, sini masih ini gitu ya. Tapi ya aku hmm, pakai gitu, aku hmm. nyari kacamataku mana ya, kacamata. Ya memang ini sih ya. Ditambah selain overthinking, mindless juga mungkin kalau aku faktor usia ya, faktor U ya. Oh, Ini juga ada iya, iya, temanku iya. dari Australia ini ya, si Dana. Dia Hmm. menceritakan typonya. Teman-teman bisa baca sendiri tadi komennya seperti apa. Iya, iya. Ada Kata-kata juga mutiara, Mas ya. ada juga mungkin tadi yang eh, mau istirahat keluar kantor tapi malah fingerprint mau pulang. Jadi Malah pamit. ya ada juga dulu, ada yang cerita gini, dia itu ngambil uang di ATM, yang Mhm. dibuang itu uangnya, yang dibawa pulang itu struknya. Wah, iya, Ya, iya, iya, iya. ada yang seperti itu. Sehingga memang overthinking ini kalau menurut
penjelasan Putra tadi dan contoh-contoh yang teman-teman tuliskan Mm-mm. berdampak dari hal-hal yang mungkin receh sampai ke hal-hal yang bersifat cukup berat gitu dan kita Ya, perlu benar-benar concern gitu. Nah, kalau terkait dengan yang kamu sampaikan tadi Bu, berarti overthinking ini sebenarnya juga ada hubungannya dengan gangguan kecemasan dan depresi. Nah, atau gimana menurutmu? mm-mm. Ya, biasanya salah satu gejala dari gangguan kecemasan tentu saja itu ya, irrational belief, terus menerus cemas akan sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Nah, ini yang menarik nih. Sebenarnya apa sih perbedaannya cemas dan takut? Nah, kadang kan orang sering tumpang tindih gitu ya, sering eh, rancu gitu. Nah, sebenarnya perbedaan utamanya, oke, kalau ada yang tahu mungkin bisa tulis di komen, waduh, biar ini apa namanya, Iya, trafficnya naik, iya, engagement kan dalam rangka engagement nih engagement mesti naik ya gitu. ngajak buat komen. Komen. Gimana Kira-kira bro? apa nih Bedanya beda antara cemas dan takut? cemas Oke, dan gini, takut. kalau takut, takut itu objeknya kan clear gitu. Ada ular, saya takut karena ada ular. Gitu. Nah, cemas itu biasanya objeknya itu nggak jelas. Bisa jadi belum tentu terjadi gitu ya. Makanya itu tadi masa depan kan, jangan-jangan begini, jangan-jangan gitu, padahal belum tentu terjadi. Gitu. Atau malah sebaliknya, cemas itu bisa jadi hal-hal yang dulunya tidak dikhawatirkan jadi mulai dikhawatirkan, mulai jadi merembet. Nah, itu masuknya sudah mulai ke gangguan kecemasan gitu ya. Walaupun ya untuk sampai ke level diagnosis kan memang harus ke profesional ya. Tapi buat self check misalnya, coba periksa aja gitu. Kalau dulu misalnya saya mau keluar rumah itu biasa aja. Cuma sekarang kok tiba-tiba uh, wah, nanti kalau di jalan ketemu sama itu gimana ya? Wah, nanti kalau bisa di jalan saya jatuh gimana ya? Wah itu udah bener-bener nggak rasional tuh. Nah, itu sudah mengalami gangguan kecemasan. Apalagi misalnya itu sudah mulai komorbid kan, ke komorbid itu apa ya? Punya gangguan pendamping gitu. Kayak misalnya jadi fobia dengan keramaian, jadi fobia dengan sosial gitu, jadi fobia dengan apapun itu gitu. Nah, mulai mengarah ke situ. Nah, bedanya sebenarnya di situ antara cemas dan takut gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah nggak boleh takut, ya enggak, takut itu normal. Kalau kita nggak ada takut, ngeri juga gitu ya. Ada ular, ada binatang buas, kita nggak berusaha bertahan hidup kan. Tahu-tahu dipatuk ular aja bisa mati juga gitu. Dengan adanya rasa takut, kita bisa, oke, ini ada ular, saya harus gimana nih gitu. Ada sense untuk waspada. Ada stres juga penting kan. Oke, minggu depan ada ujian, saya harus mempersiapkan diri supaya ujian saya lebih baik. Nah, itu stres yang sehat kan. Kalau bahasa psikologinya kan eustress gitu. Nah, menjadi distress kalau wah minggu depan ujiannya susah nih, wah killer nih, wah udah capek malas nggak belajar. Nah, itu kan yang menjadi buruk gitu. So, balik lagi, sumber masalahnya itu seringkali bukanlah penyebab yang paling buruk atau bukanlah dampak yang paling buruk kan. Respon kita atau cara memandang dari sumber masalahnya itu sih sebenarnya yang jauh lebih uh, penting. Nah, pertanyaan utamamu tadi apa, Mas? Aku malah lupa. Jadi Pertanyaan apakah utama. ada hubungannya? Apakah ada hubungannya dari penjelasan tadi berarti Hmm? apakah ada hubungannya antara overthinking dengan Hmm? kecemasan, dengan Oh, gangguan oke. kecemasan, dengan Oke. depresi? Oke. Nah, terkait itu mostly biasanya orang-orang dengan gangguan kecemasan dan depresi, ya kalau depresi istilahnya sih ruminasi ya. Nah, sebenarnya ruminasi itu mirip-mirip dengan overthinking. Cuma kalau level ruminasi kan itu sudah bener-bener downward spiral bahasanya ya, kayak narik orang ke dalam gitu. Nah, kalau overthinking sih orang kadang mikirnya, karena overthinking sendiri tuh nggak ada diagnosis yang jelas gitu kan. Itu kan apa ya, pop terms lah, istilah-istilah populer yang dimunculin belakangan ini. Kurang lebih sih gitu. Nah, kalau mau cari secara ilmiahnya mungkin bahasa yang lebih mirip ya ruminasi itu. Berpikir berlebihan akan sesuatu, berusaha mencari solusi akan sesuatu, bukannya ketemu malah makin ruwet, malah makin bingung, malah makin tenggelam ke dalam. Analoginya mungkin biar mudah. Teman-teman mungkin punya headset gitu ya, terus headsetnya itu jadi ruwet jadi satu sama charger, sama colokan listrik dan segala macam. Nah, berusaha untuk dikeluarin, dilepas, bukannya
apa namanya, bukannya lepas malah makin ruwet, malah makin malah makin campur aduk. Wah, udah makin emosi. Padahal mungkin mepet, bentar lagi sudah mau apa, let's say, bentar lagi udah mau nonton pakai headset, udah mau dengerin lagu pakai headset, wah makin panik, wah kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, hanya analogi itu terjadi di pikiran kita. Keruwetan itu terjadi di pikiran kita. Nah, di kondisi-kondisi itu makanya kita butuh coping skills sebenarnya untuk bikin pikiran jadi jernih, bikin pikiran jadi lebih kalem, supaya bisa melihat sesuatu, kalau bahasa Mas Aji, melihat sesuatu dengan apa adanya. Gitu. Nah, oh ya, nambahin sedikit. Sebenarnya gini, kalau kita bilang, oke, berarti kita perlu mengosongkan pikiran. Nah, pertanyaannya, bisakah pikiran dikosongkan? Jawabannya enggak. Karena memang pikiran itu harus selalu punya objek untuk diperhatikan. Gitu ya, itu kalau konsep ini ya, konsep kesadaran ya kan. Nah, waktu kita mengosongkan pikiran, kita sebenarnya sedang berpikir untuk mengosongkan pikiran. Nah, jadi objeknya yaitu ngotot mengosongkan pikiran. Atau yang sering terjadi, saja ini ngawang-ngawang bundet akeh pikiran, susah mendefinisikan salah satunya, bilangnya pikirannya kosong. Gitu. Nah, yang sering terjadi adalah objeknya nggak cuma satu, objeknya itu banyak. Dan objeknya juga kadang belum tentu terjadi kan. Itu yang disebut juga dengan overthinking. Nah, gimana caranya supaya kita tidak sampai overthinking berlebihan? Ya berlatih hanya menyadari pikiran yang lalu lalang. Nah, ini sudah Berarti mulai nih. ini berarti ini ya Bud ya. Itu tadi kan tentang Bridging ya. tentang penyebab penyebab hubungannya antara overthinking dan kecemasan dan depresi. Nah,